Indonesia bubar 2030. Apakah itu sebuah statement yang disampaikan Pak Prabowo pada kampanye yang lalu? Apakah akan benar-benar terjadi? Kalau kita lihat fenomena belakangan ini, masuk akal. PHK di mana-mana, pekerjaan semakin sulit, UMKM dipajakin terus yang semakin tinggi. Pajak UMKM di atas 15 juta sebulan, 10% bikin heboh. Melihat anggota DPR joget-joget, tapi ibaratnya semua dipecat, tapi CEO-nya minta naik gaji. Seperti DPR. Ini logikanya di mana? Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke acara Sisi Yang Lain. Saya ini bukan tipikal orang yang suka nyinyir ya. Saya ini bukan tipikal orang itu yang suka berbicara negatif. Saya dulu juga sering memerangi mindset orang-orang menengah ke bawah yang selalu menyalahkan pemerintah, selalu berbicara jeleknya koruptor, tetapi dia juga tidak mengubah hidupnya itu apa-apa. Tetapi semakin kemari di channel Success Before 30, ketika kami sudah menyentuh hampir 4,5 juta subscriber ini, saya semakin banyak merenung, saya semakin banyak melihat bahwa ternyata media seperti kami tidak bisa berjalan cuman menggedor mindset orang-orang bawah. Ya memang kalau orang bawah tidak mau mengubah mindsetnya, cuman bisa mengeluh dan sebagainya, ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi ternyata salah satu mindset yang harus diubah bukan cuman rakyat, tapi salah satu mindset yang harus diubah adalah pemangku kepentingan alias pejabat yang baru. Nah, saya ini kan sudah baru-baru ini berbicara sama Pak Ahok ya. Jadi beliau setelah masuk di podcast, mari kita lihat video beliau. Jadi saya bilang, kita jangan perkeliruan. Kalau saya anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lo nggak mau buka, jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau ada profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya. Kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya, artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua. Nah, jadi apa yang disampaikan sama Pak Ahok ini saya setuju sekali. Dia bilang anggota DPR mau digaji 1M sekalipun itu it's okay. Tetapi semua anggaran itu harus transparan. Ibaratkan kalau good corporate governance di sebuah company, maka kita juga bisa melihat tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan bla 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 dan sebagainya. Itu laporannya jelas. Sehingga ketika kita semua itu laporan jelas, maka Anda mau naik income itu it's okay, karena ada usaha, ada hasil gitu. Nah permasalahannya saat ini, kenyataannya kok PHK semakin di mana-mana. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi rakyat ngamuk dong. Kemudian kita melihat kok sepertinya anggota dewan hidupnya setelah menang kampanye terpilih, bukannya bekerja untuk rakyat, tetapi kok malah hidup senang-senang. Oke lah, itu gorengan media biasa. Namanya waktu 17-an ya, Indonesia merdeka, bolehlah kita happy-happy. Tetapi kan mereka tidak peka akan suara orang-orang di bawah. Mereka tidak peka. Jadi mereka tuh apalagi dipaparkan lagi tentang video-video barusan ini gaji anggota DPR. Wah, mereka semakin sakit hati. Dan kita lihat nih satu persatu. Sekarang mari kita lihat beberapa masalah yang terjadi. Kita lihat juga videonya Krisdayanti berikut ini. Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan, komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Tunjangan itu kalau jadi anggota DPR itu dimaksimalkan sama mereka supaya cair semua anggarannya. Karena apa? Tunjangan kinerja, tunjangan sana kemari dan sebagainya. Mereka biaya perjalanan. Ya. Saya terus terang, saya ini juga punya banyak teman pejabat ya. Jadi saya tahu persis kadang-kadang supaya terlihat kerja dan terlihat tunjangan itu cair, mereka itu kadang-kadang cuman mohon maaf, mereka itu seringkali menyamarkan tunjangannya. Mereka terlihat seolah-olah pergi, tapi waktu mereka itu misalkan dinas keluar kota gitu. Betul, mereka dinas keluar kota. Tapi waktu rapat mereka nggak hadir, cuman absen kemudian mereka keluar. Sekali lagi, saya nggak mengatakan semua pejabat seperti itu, tapi ini kan oknumnya banyak seperti itu. Nah masalahnya kan banyak orang mau jadi pejabat itu kan juga saling melihat dong. Enak banget kamu tuh rapat, iya kalau benar-benar rapat. Nah kadang-kadang malah ruang rapat itu bisa kosong.
Karena apa? Yang penting mereka udah absen, terbukti ada semua. Sekali lagi itu yang lalu ya, tapi belakangan ini kan ada transparansi. Nah, jadi tetapi dengan statement seperti Krisdayanti seperti ini, apa nggak menyakitkan rakyat bawah? Coba kita dengarkan lagi. Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi. Ya, dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. 5 kali dalam setahun. Juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk. Nah, ini contoh. Boleh nggak? Boleh aja seperti kata Pak Ahok. Cuman pertanyaan saya, betul nggak kerja di 20 titik? Benar nggak dia menyerap aspirasi dari rakyat? Dan setelah menyerap, apakah ada solusi untuk rakyat? Kan Anda itu anggota DPR loh. Anda itu Dewan Perwakilan Rakyat loh. Makanya jangan sampai seperti kata-kata Gus Dur, DPR itu kayak taman kanak-kanak. Ini kan apakah ini cuma mencairkan anggaran untuk gaji anggota, tunjangan kinerja lah, tunjangan bla 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 dan sebagainya? Ada nggak solusi untuk rakyat? Kalau memang benar Anda itu betul-betul sebagai aspirator bagi rakyat harus ada perubahan dong, kesejahteraan dong. Nyatanya bagaimana? Di mana-mana ada kabur aja dulu, di mana-mana kata-katanya saat ini adalah mereka tuh semua saat ini resesi, banyak yang di PHK, barang tiba-tiba naik, dan yang paling parah nanti saya bahas di video berikutnya, yaitu semua dipajakin. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, terus kita lihat lagi video berikut ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Mencampur aduk masalah. Ini anggota. Ini tambah bikin rakyat marah ini. Mencampur aduk masalah. Ini anggota DPR. Enak aja dia sekarang udah duduk di jabatan, ya kan? Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Dia mengatakan itu sesat logika. Oh, berarti Anda pikir DPR itu adalah bosnya rakyat gitu. Salah loh, rakyat itu bos kamu. Kamu itu terima gaji dari rakyat loh. Semua itu transparansi. Ada nggak kinerjamu? Kalau karyawan itu ada yang namanya performance indikator. Itu jelas. Jadi indikator kinerja. Lah, di DPR ini ada performance indikator nggak masalahnya? Masalahnya, apakah gaji yang kamu terima setara nggak dengan hari ini? Kamu betul-betul melihat performamu, sehingga ketika kamu betul-betul mengabdi sama rakyat, mencari solusi permasalahan dana aspirasi seperti tadi Krisdayanti bilang, ada nggak kinerjanya, ada nggak solusinya. Jangan cuman kamu mau ambil gajinya dari rakyat, dan Anda jelas-jelas ngomong di sini Deddy Sitorus nggak bisa di-compare dong saya dengan tukang becak. Itu menyakiti perasaan tukang becak loh, Mas Deddy. Nggak boleh seperti itu. Anda didesak ketika diundang di acara televisi, pinter-pinter hostnya dong mewawancara, tapi Anda tidak boleh emosional seperti itu, nggak bisa di-compare seperti itu menyakiti hati rakyat. Harusnya Anda bilang seperti apa, terima kasih, tetapi kita sebagai anggota DPR bisa dicek kinerja kami, bagaimana hasil penilaian kami, kemudian bagaimana cek kinerja kami, apakah kami pantas atau tidak mengambil. Nah, karena Anda ini Dewan Perwakilan Rakyat, jangankan Anda sebagai anggota DPR yang menjadi CEO dari dapil Anda, di perusahaan aja kalau seorang CEO tidak berkontribusi, tidak mempunyai performance yang baik, dia harus dipecat loh. Nah, sekarang masalahnya DPR itu 5 tahun, Anda dipilih oleh rakyat, Anda dipilih oleh dapil Anda yang mungkin jumlahnya jutaan orang. Anda bertanggung jawab untuk mengubah nasib dan mengubah pendapatan per kapita, kesejahteraan rakyat-rakyat yang memilih kalian. Tapi sekarang Anda dengan santainya ngomong tukang becak dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu, Mas. Terus ini terakhir yang paling viral. Saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58
dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Mas Anies Kadir sebagai wakil ketua DPR, wakil ketua loh, ini juga nggak main-main ya. Jadi Anda keselot ini ngitungin. Kita itu udah paling murah. 3 juta per bulan. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mas Anies ini bisa ngitung atau enggak gitu? 3 juta per bulan kali 26 hari. Ini wakil ketua loh ya. Jadi nggak salah kalau video Anda ini digoreng sama masyarakat. Kalau kos di daerah Senayan 3 juta sudah ada AC, wajar. Ini apartemen aja juga wajar gitu, ya kan? Nah, tapi ini kan kamu keselip ngomong ini 3 juta per bulan dan akhirnya jadi 3 juta per hari. Nah, yang akar permasalahannya di sini. Masih nombok kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Ini lucu. 78 juta nombok gitu, 50 juta. Padahal kan kos 3 juta per bulan, kamu yang ngomong gitu loh. Harusnya kan 50 juta kurangi 3 juta masih surplus 47 juta. Terus kamu hari ini keliru ngomong, apa nggak marah tuh rakyat? Ya wajar dong kalau rakyat itu marah. Nah, kita lihat gambar pengeluaran orang super kaya di sini. Miskin ekstrim itu sama dengan 500.000 per bulan. Ini adalah tabel ini keluar dari Mensos Republik Indonesia. Ya, Menteri Sosial kita sekarang, mantan Wagub Jatim kemarin, ya kan. Kemudian juga pernah jadi wali kota Pasuruan kemarin, sebut aja namanya sendiri. Nomor 79 HUK tahun 2025, sumber kendal.kemlagi.desa. Miskin itu 500.000 sampai 650.000 per bulan. Ini kita ngomong pengeluaran ya. Rentan miskin 6,5 sampai 800. Menengah itu 1 sampai 1,25 juta. Mapan itu 1,5 sampai 1,8 juta loh. Bahkan super kaya itu 3 juta. Ini pengeluaran. Maksud saya pengeluaran itu ya mungkin belum termasuk cicilan, angsuran. Ini mungkin untuk biaya makan sehari-hari dan sebagainya. Ini untuk orang kategori kaya loh. Jadi apalagi kita lihat gaji DPR. Wah, ini fantastis ini. Menurut BBC News Indonesia, kita lihat aja gaji pokok 4,2. Tunjangan istri, anak, paket sidang. Jadi sidang aja itu dibayar loh. Tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh pasal 21. Sampai hari ini sudah sekian. Kemudian tunjangan lain, kehormatan. Ada tunjangan kehormatan. Tunjangan komunikasi 15,5, tunjangan peningkatan fungsi, bantuan listrik 50 juta, 104 juta. Itu sudah termasuk ketua dan wakil ketua. Belum lagi dana aspirasi yang tadi dikatakan Krisdayanti. Ya, 450 juta cair 4 kali sampai 5 kali. Jadi nggak salah kalau Krisdayanti bilang gaji daripada anggota DPR itu sampai 250 juta per bulan. Ya wajar. Gimana rakyat nggak ngamuk? Ya kan? Nah, uang sebanyak itu makanya nggak salah. Itu orang yang dipilih oleh rakyat, CEO yang dipilih oleh rakyat tapi nggak kerja gitu loh. Rakyatnya tambah miskin, tambah sengsara. Jadi jangan salah kalau mereka tuh saya di Success Before 30 ini udah 12 tahun. Saya ini berusaha menggedor mindsetnya orang-orang masyarakat bawah. Tetapi saya juga nggak terima kalau modelnya seperti ini. Sedangkan orang anggota-anggota DPR modelnya seperti ini dan mereka terima gaji seperti ini. Tapi rakyat yang memilih kalian, hidup mereka tidak membaik. Gitu loh. Paling banter akhirnya mereka jadi TKW, TKI di luar negeri. Maunya kerja di Jepang, kerja di Korea, ya harus. Kerja di Indonesia kalau mereka nyinyir lihat anggota DPR-nya seperti ini gimana? Jadi kontras menyakitkan itu baru gajinya, belum korupsinya. Jadi nggak salah gitu loh. Saya kan hari ini nggak nyerang siapapun ya. Saya cuma membacakan berita. Tetapi ini harus hati-hati. Kalau enggak, ini sangat berbahaya. Sekali lagi ini bentuk kritikan kepada pemerintah, bentuk kritikan kepada para pejabat. Kalau kalian itu memang bersih, buktikan. Tunjukkan kalau memang kinerja kalian itu ada. Nggak usah bingung kok, kalian pasti akan terpilih lagi. Karena
sikap kalian, perbuatan kalian, kinerja kalian sudah sangat jelas. Bukan cuma ngambil uang, take home pay, pulang nggak sambil nunggu pensiunan. Ya nggak seperti itu. Maka oleh sebab itu 104 juta 100%. Batas kategori super kaya cuma 3 juta. Angka 104 juta tadi mungkin sulit dibayangkan. Mari kita berikan konteks. Menurut data resmi 3 juta per bulan sudah super kaya. Bandingkan dengan tunjangan rumah seorang anggota DPR aja 50 juta. Yang tadi keliru ngomong 78 juta padahal cuma 3 juta per bulan. Katakanlah Anda menginap lah apartemen yang sudah 1 bulan itu sewanya itu sampai 15 juta. Itu udah super mewah sekali apartemen tersebut. Ya kan? Itu pun cuma 15 juta. Bukan 78 juta seperti Adis Kadir tadi itu. Nah, argumen penduduk gaji DPR sudah wajar. Gaji direktur si level aja profesional anggota DPR, kinerja, gaji tinggi wajar kalau kerjanya bagus. Pertanyaannya, apa Anda sudah dapat kinerja yang sepadan? Apakah kamu sudah mengubah kepada dapil yang kamu pilih? Tentu ada argumen yang mengatakan gaji ini wajar. Ada yang berpendapat gaji direktur atau VP di perusahaan bisa aja 100 juta. Pak Ahok bilang, kalau perlu jangan 250 juta, 1 M pun nggak apa-apa, tapi semua itu transparan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, terima 1 M, kamu nggak sanggup kerja, out. Nah, memang saya bukannya membela Pak Ahok ya, tapi yang saya tahu memang Pak Ahok selama dia menjabat di eranya di Jakarta, itu kan semua transparan. Makanya mungkin banyak anggota DPR yang ngamuk-ngamuk sama Pak Ahok, nggak suka dengan Pak Ahok. Karena apa? Karena Pak Ahok udah jelas-jelas semuanya, sampai 1 rupiah pun kemana dia tahu. Sedangkan mereka yang mau dibongkar, anggarannya kemana, pengeluarannya untuk apa, bonnya sekecil apa, dicari apa, nggak ada. Tapi saya ingin juga berpesan kepada para netizen atau sahabat 30, SP30 khususnya, tetap kita harus stay positif ya. Kita jaga, jangan terpancing amarah seperti itu. Mereka itu kan amarah karena mungkin mereka baru aja dipecat dari perusahaan, mungkin baru saja kena pengurangan. Sehingga mereka bentuk amarahnya stres, cicilan tetap jalan, atau harus jual aset karena untuk menyambung hidup. Tapi karena kebijakan-kebijakan seperti ini terus dipanas-panasi dengan anggota DPR yang setiap hari flexing seperti itu, seolah-olah menari-nari di atas penderitaan rakyat. Nah, jadi kesimpulannya di mana letak keadilannya? Nomor 1 itu profesional memang layak dibayar mahal. Kenapa CEO itu bisa income-nya sampai 1 M, 2 M? Ya memang dia punya kinerja. Kita lihat seperti CEO-nya BCA, Pak Cahya Suryaatmaja, sorry itu saya kalau saya salah ya, atau Suryaatmaja. Wajar dia punya income segitu karena memang ada kinerjanya. Masalah utama adalah ketika profesionalisme itu tidak terlihat. Anda dipilih oleh rakyat, dapil yang Anda pilih, tapi Anda tidak mengubah hidupnya 5 tahun ke depan. Ya kan? Namun di saat yang bersamaan rakyat biasa dikejar-kejar untuk transparansi pajak. Ketimpangan rakyat dipajaki naik. Sementara penghasilan wakilnya juga terus naik. Akar masalah ini adalah tentang rasa keadilan yang hilang. Dan disinilah kembali ke pernyataan Pak Ahok. Masalahnya bukan semata-mata pada gaji yang besar, profesional layak dibayar mahal. Masalahnya adalah ketika etika profesionalisme itu tidak terlihat, pemerintah dan wakilnya tidak transparan, namun di saat yang sama rakyat dikejar-kejar untuk transparansi pajak. Loh, ini kan tidak fair. Ketika semua dikejar transparansi pajak, saya ini rakyat biasa loh, saya juga bayar pajak loh, setiap tahun saya lapor SPD, tapi fair nggak? Gitu loh. Kalian juga siap nggak ditelanjangi? Siap nggak setiap kinerja kalian itu ada gitu, kerja kalian ada, bukan cuma tunjangan kinerja, jalan-jalan, datang ke sana, lihat-lihat, pulang, terus kemudian nggak ada perubahan apa-apa. Ya nggak bisa seperti itu. Ini adalah tentang rasa keadilan nilai. Jadi kinerja dulu atau gaji dulu? Solusinya kita menuntut kinerja dulu atau seperti apa? Nah, seperti Pak Ahok bilang, profesional jika tidak bekerja dengan benar, pajak semakin parah, negara ini bisa dalam masalah yang serius. Seperti yang tadi saya katakan, Indonesia beneran bisa bubar ini. Nah, pertanyaan ini bukan saya jawab sendiri, tapi untuk kita renungan bersama. So, video kali ini saya mengkritik keras kepada anggota dewan yang tidak berani melakukan transparansi. Dan video ini tolong didengarkan semua karena saya juga mewakili bukan seluruh rakyat Indonesia, tetapi saya sebagai media di sini mewakili perasaan jutaan, puluhan juta orang yang saat ini memang sedang menjerit karena baru saja di PHK, harga barang semakin mahal, dan sedangkan kinerja kalian dipertanyakan. Coba Anda pikir sendiri, salam hebat, luar biasa.